tapi karena sakit atau kena penyakit kulit seperti ini, itu meruntuhkan semua keangkuhan yang selama ini dipertontonkan oleh Pak Jokowi. Selamat malam semuanya. Hari ini ada satu berita yang sangat-sangat mengejutkan, di mana Pak Jokowi dikonfirmasi hari ini sedang mengidap sakit alergi kulit dan dalam beberapa hari ke depan akan menjalani proses pemulihan katanya. Jadi tidak akan terlalu banyak aktivitas di luar atau aktivitas bersama para media atau wartawan, dan mereka meminta maklum karena setelah ini mungkin Pak Jokowi juga tidak akan hadir di beberapa kegiatan. Termasuk kemarin ketika tidak hadir di hari lahir Pancasila itu karena katanya berhalangan karena sedang sakit atau dalam proses penyembuhan. Ini bagi saya mengejutkan karena saya terus terang sempat tidak percaya kalau Pak Jokowi sakit. Karena ketika video wajah Pak Jokowi yang terlihat lebam, terus kemudian ada beberapa bintik hitam di bagian pipi dan lehernya, saya terus terang nggak percaya gitu. Dan saya pikir itu editan atau ini ya kelompok sebelah yang bikin gara-gara atau bikin editan seperti itu gitu. Dan saya menahan diri untuk tidak membahas soal video yang beredar sangat luas sekali di media sosial, karena saya curiga itu editan dan saya nggak percaya kalau Pak Jokowi itu sakit gitu. Karena agak nggak logis kalau kemudian sampai seorang mantan presiden itu bisa sakit dan terlihat parah sekali seperti itu tanpa adanya antisipasi atau deteksi dini gitu. Karena secara logis seorang mantan presiden itu kemudian punya sakit kulit yang seperti itu, yang udah parah gitu ya, udah kelihatan sekali, udah ya terlihat jelas kalau kita lihat gitu ya, bagian pipi dan lehernya itu di mana-mana sudah bercak hitam dan lebam. Itu kalau rakyat biasa oke lah gitu ya, mungkin ya kita mengentengin atau nggak punya dokter pribadi, nggak tahu caranya untuk akses BPJS dan sebagainya mungkin gitu kalau rakyat biasa. Tapi ini mantan presiden yang memang didampingi oleh banyak sekali pengawal termasuk ada dokter. Jadi saya nggak percaya kenapa kemudian Pak Jokowi itu sakit gitu ya. Makanya saya curiga itu editan, tapi ternyata hari ini dikonfirmasi. Karena sebagai seorang mantan presiden, jangankan mantan presiden, pejabat saja gitu ya, atau mantan pejabat gitu, itu kan jarang sekali sakit gitu. Coba deh kalian cek gitu ya, coba kalian inget-inget, pernah nggak ada pejabat terus kemudian sakit ketika menjabat? Jarang sekali. Dan kalaupun mereka punya penyakit gitu ya, ya pasti itu lebih mudah dikendalikan karena jadi setiap hari dikontrol, dimonitor oleh seorang dokter yang khusus menemani para pejabat dan elit kita kemana-mana, sehingga ketika ada gejala, ketika ada masalah itu langsung diatasi gitu, nggak nunggu parah seperti halnya rakyat biasa atau orang jelata seperti kita gitu. Jadi ketika Pak Jokowi sebagai mantan presiden ini kemudian sampai sakit, punya alergi kulit yang sepanjang itu sulit untuk dipercaya dan itu mengejutkan karena pengawal Pak Jokowi banyak gitu. Ya harusnya jangankan dokter gitu ya, orang biasa saja kalau ngelihat ada tanda-tanda itu ada masalah, itu kan pasti ya mempertanyakan gitu, atau ya setidaknya komentar gitu ya. Ya jadi ini adalah sesuatu yang mengejutkan, mengagetkan karena terjadi tiba-tiba, nggak ada nggak ada angin, nggak ada hujan, ternyata sudah separah itu. Dan saya juga ngelihat di Instagramnya Pak Jokowi gitu ya, dari beberapa kegiatan yang beliau lakukan itu memang beberapa video terbarunya itu Pak Jokowi kerap menggunakan kayak jaket yang segini gitu ya, yang bisa menutupi lehernya, terus kemudian pakai topi. Saya pikir awalnya itu ya cuma buat fashion atau gaya-gayaan saja lah gitu ya, supaya terlihat berbeda dan sebagainya. Tapi ternyata memang ada masalah kesehatan yang sedang diderita oleh Pak Jokowi. Dan ini bagi saya mengejutkan ya, karena seperti tidak ada deteksi dini, seperti dibiarkan, seperti tidak ada orang yang memberitahu sampai kemudian menjadi separah itu. Karena nggak usah pejabat atau mantan presiden gitu ya, ya di level elit itu ya katakanlah para bos atau pengusaha-pengusaha gitu ya, itu hampir tiap hari itu mereka diperiksa atau diawasi sama dokternya gitu, sebulan sekali lab gitu. Jadi
Jadi seorang mantan presiden yang dibiarkan seperti ini itu bagi saya menimbulkan tanda tanya. Sebenarnya ini ada masalah apa? Apa iya kemudian ada cerita kecolongan para penjaganya ini sampai kemudian nggak ngerti kalau Pak Jokowi ada sakit dan kemudian jadi lupa diantisipasi seperti ini gitu. Jadi ya itu mengejutkan dan ya mungkin beberapa kalian juga nggak ngerti kenapa kemudian para pejabat kita jarang sakit, ya karena memang fasilitasnya sebaik itu gitu. Jadi ya sakit nggak sakit diperiksa. jadi makanya kemudian mereka kalau misalkan ada potensi sakit itu langsung bisa diatasi dan membuat mereka jadi segar bugar terus. Nah, Pak Jokowi sebagai mantan presiden seharusnya seperti itu. Tapi kalau sekarang ini sakit seperti ini, nggak tahu saya apakah ada SOP yang lalai atau ini kecolongan atau seperti apa gitu. Karena ya ini adalah mantan presiden pertama kalinya yang nampaknya punya sakit kulit dan kemudian sampai terlihat parah. Biasanya tuh nggak nyampe parah gitu, kelihatan sedikit aja langsung diberesin. Ini sampai parah sekali dan terlihat lebam. Memang di foto atau video yang beredar itu kelihatan sekali bahwa Pak Jokowi sangat lesu sekali, kayak ya jalannya juga sudah tidak tangkas seperti biasanya. Saya nggak ngerti kenapa gitu. Jadi ya ini perlu rasanya ada semacam evaluasi kenapa kemudian ini bisa terjadi seperti ini. Karena di usia Pak Jokowi yang masih muda, 63 tahun, yang kemudian ditemani atau dikawal oleh banyak sekali orang termasuk tim kesehatan, mestinya hal-hal yang semacam ini tidak terjadi. Dan ya tapi ya begitulah namanya penyakit gitu ya. Seorang raja pun yang bisa sakit gitu, apalagi cuma Pak Jokowi. Jadi ya mungkin di situasi yang seperti sekarang saya melihat ada sesuatu yang seharusnya tidak terjadi dan itu kemudian terjadi. Dan dari sisi dari sisi hal gaibnya atau hal spiritualnya, kalau Pak Jokowi mau merenung hari ini gitu ya, di tengah-tengah situasi yang seperti sekarang ini, saya pikir ini adalah waktu yang tepat bagi Pak Jokowi untuk menghentikan keangkuhannya. Nah, karena ketika Pak Jokowi melaporkan Roy Suryo, Tifat, Rismond dan sebagainya, terserahlah mereka ini, saya nggak pro dengan Roy Suryo gitu ya. Roy Suryo yang sering sebelumnya dikait-kaitkan dengan panci dan sebagainya, saya tidak pro dengan mereka. Tapi keangkuhan Pak Jokowi untuk kemudian melaporkan seperti ada motivasi untuk memenjarakan Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismond dan sebagainya gitu ya. Itu kan adalah satu keangkuhan yang seharusnya tidak perlu dilakukan oleh Jokowi gitu. Ya katakanlah ini untuk membuktikan, untuk menunjukkan dan sebagainya, ya itu cuma alasan-alasan saja lah gitu. Karena ketika Jokowi hari ini melaporkan dan kemudian ternyata setelah itu banyak sekali kejanggalan-kejanggalan dan keanehan-keanehan yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu sendiri, itu seharusnya bisa diselesaikan dengan klarifikasi saja gitu. Tidak sampai harus kemudian ke polisi atau ke Barreskrim, termasuk ijazah Pak Jokowi. Yang diminta oleh orang-orang ini kan cuma ditunjukkan, apa susahnya gitu. Teman-teman Pak Jokowi juga sudah nunjukin kok. Ya tapi karena keangkuhan seorang Jokowi gitu ya, jadi mau lapor, mau menjarakan gitu, dan makanya kemudian Roy Suryo dan kawan-kawan ini dikasuskan atas kasus pencemaran nama baik gitu. Padahal ya sebenarnya kalau ini mau diklarifikasi selesai. Kan ini soal kepercayaan publik saja, dan Pak Jokowi juga udah nggak jadi presiden, nggak ada dampaknya bagi masyarakat. Mau dia asli, mau palsu, nggak ada efeknya gitu. Jadi kalau itu ditunjukkan saja dan kemudian Pak Jokowi bilang ini asli dan kalau kalian nggak percaya selesai, itu rasanya akan mendapatkan lebih banyak simpati dibandingkan situasi yang seperti sekarang terjadi. Yang kemudian membuat Pak Jokowi seperti kelihatan ingin mengendalikan semua dan harus sesuai dengan kehendaknya gitu. Ya, karena kalau kita ngelihat dari apa yang terjadi di Barreskrim misalkan, ketika ijazah Pak Jokowi katanya di laboratorium forensik, kemudian udah dijelaskan ini asli menurut Barreskrim dan sebagainya, sehingga tidak perlu dilanjutkan ke persidangan, itu kan menunjukkan bahwa ya, Pak Jokowi seperti ingin benar-benar mengendalikan semuanya harus sesuai dengan kehendak dia. Bahwa ijazahnya tidak perlu ditunjukkan di persidangan, tapi orang-orang yang mempertanyakan harus ditahan dan dipenjarakan. Kan itu tujuan akhirnya.
Ya bahwa di sisi lain Pak Jokowi katanya, ya kalau nanti diminta oleh persidangan kita akan tunjukkan. Tapi kasusnya sendiri sudah dihentikan sama Bareskrim. Sehingga soal ijazah ini tidak akan ditunjukkan di persidangan karena kasusnya yang dilaporkan atau menyangkut soal Rosuryo, Rismond, Tiva dan sebagainya itu adalah kasus pencemaran nama baik dan nggak akan ada hubungannya dengan ijazah Pak Jokowi gitu, dan nggak akan diteliti juga ijazah Pak Jokowi di persidangan atau diminta oleh hakim karena ya nggak ada hubungannya gitu. Jadi ya mungkin dengan keangkuhan yang semacam itu gitu ya, itulah juga yang mungkin membuat beberapa hari terakhir ini pikiran Pak Jokowi jadi agak lumayan berat gitu ya, sehingga kemudian mengakibatkan efek-efek atau apa namanya imun tubuhnya mungkin juga menurun, sehingga kemudian terjadilah apa namanya penyakit-penyakit yang semacam ini gitu. Mungkin saya juga nggak terlalu ngerti, tapi saya udah coba cek di Google gitu ya, mungkin ya yang namanya daya tahan tubuh itu pasti semuanya bermula dari ya pikiran gitu. Kalau pikiran kita lagi stres, daya tahan tubuhnya bisa ikutan turun biasanya. Dan ya saya nggak ngerti apa yang benar-benar terjadi, silahkan nanti dicek oleh tim kesehatan gitu. Tapi bagi saya ini perlu adanya evaluasi di tim kesehatan Pak Jokowi. Dan karena dengan situasi yang seperti sekarang, ya dengan posisi Pak Jokowi yang sedang sakit semacam itu, selain evaluasi tim kesehatan, mungkin juga evaluasi Pak Jokowi sendiri gitu. Ini adalah momen terbaik rasanya bagi Pak Jokowi untuk menarik diri dari percaturan atau pertarungan soal Roy Suryo, Dr. Tiva dan Rismond gitu. Karena kalau ini tetap mau dilanjutkan, ya itu kalau Pak Jokowi menang juga nggak akan mendapatkan piala. Kalau kalah, wah selesai gitu. Malu-maluin banget gitu. Jadi ya untuk apa kita bertanding dalam satu pertandingan yang kalaupun menang kita tidak mendapatkan kebanggaan gitu. Ya, jadi ya Pak Jokowi yang sedang sakit hari ini dalam proses penyembuhan seharusnya bisa kemudian berpikir ulang terkait tindakan-tindakan yang sudah beliau lakukan selama ini, dan termasuk khususnya terkait keangkuhan yang sangat luar biasa meskipun sudah tidak menjadi presiden Indonesia ya, karena itu dipertontonkan betul gitu ya. Misalkan Pak Prabowo sampai harus datang jauh-jauh ke Solo ya. Meskipun itu katanya maunya Pak Prabowo gitu, tapi ya tetap saja gitu kita melihat ada keangkuhan yang sangat luar biasa. Dan tapi karena sakit atau kena penyakit kulit seperti ini, itu meruntuhkan semua keangkuhan yang selama ini dipertontonkan oleh Pak Jokowi. Karena soal ijazah gitu ya, ini kembali kepada soal ijazah, karena saya curiga ini masalah pikiran Pak Jokowi yang terganggu atau kena masalah ijazah gitu. Karena sebelum-sebelumnya nggak ada masalah seperti ini gitu. Baru ketika Pak Jokowi ini berkasus dan kemudian ngurusin soal ijazah palsu, tiba-tiba setelah itu ada efek atau kebetulan kemudian ada penyakit kulit gitu. Sehingga ya saya mengira bahwa ini ada kaitannya gitu. Dan soal keangkuhan seorang Jokowi itu sebelumnya juga sudah dikomentari sama Ibu Megawati, dari elit PKB, dari elit Golkar juga, bahwa ya apa sih susahnya gitu ya untuk nunjukin ijazahnya. Ini ijazah saya selesai habis itu. Apa susahnya gitu? Kenapa seperti berniat sekali untuk menjarakan Roy Suryo, Rismond, Dr. Tiva dan sebagainya. Padahal Roy Suryo udah pernah masuk penjara tuh gara-gara Jokowi gitu kan. Jadi ya ini hal yang saya tidak mengerti, kenapa Jokowi yang kita kenal dulu itu sekarang jadi seperti orang yang benar-benar sangat jauh sekali berbeda gitu. Dan ya toh yang orang-orang yang mempertanyakan ijazah Pak Jokowi itu ya juga rakyatnya Pak Jokowi dulunya gitu. Jadi ya daripada memendam pikiran, memendam stres atau bikin masalah, ini kan nambah masalah gitu. Seandainya Pak Jokowi klarifikasi, tunjukin ijazahnya, selesai ini. Tapi ini enggak nih, sewa pengacara, lapor Bareskrim, sidang gitu ya. Itu kan nyari masalah gitu. Kenapa tidak segera dihentikan? Jadi ya supaya apa? Minimal ketika Pak Jokowi sakit seperti ini, orang-orang setidaknya lawan-lawannya ya itu tidak kemudian mengait-ngaitkannya dengan masalah-masalah azab dan sebagainya. Kalau saya berpikir secara logis saja, mungkin karena stres gitu ya. Tapi kan lawan-lawan politiknya Pak Jokowi sekarang mikirnya, wah itu kena azab. Jadi ya ngapain ya seorang
penguasa 10 tahun yang sudah menikmati semua layanan VIP yang tidak dimiliki oleh atau tidak dinikmati oleh banyak orang. Tapi setelah selesai dengan semua itu, kemudian sekarang seperti punya dendam sangat luar biasa atau punya keinginan untuk menghancurkan beberapa orang yang sebenarnya itu bukan lawannya gitu. Rosuryo, Dr. Tiva ini kan bukan siapa-siapa, Respon apalagi gitu. Bukan elit mereka ini. Jadi kenapa Pak Jokowi seperti sangat termotivasi untuk melawan mereka, padahal itu bukan lawannya gitu. Ya jadi ya tapi ya terserah saja, tapi ini cuma saran gitu ya. Dan memang urusan stres itu adalah sesuatu yang sulit untuk kemudian kita deteksi dan kendalikan gitu. Karena stres gini loh. Stres itu kan adalah pemikiran, kondisi kita yang kemudian merasa kita tidak enak dan kemudian kita kadang nggak tahu cara untuk menyelesaikannya. Beda misalkan dengan ngantuk ya. Kalau ngantuk tinggal tidur aja gitu ya, atau lapar tinggal makan gitu. Tapi stres ini belum tentu ada solusinya, dan kalaupun ada solusinya itu bisa saja kemudian nambah stres gitu. Jadi ini adalah suatu kondisi atau gejala yang dialami oleh banyak orang manusia, termasuk halnya Pak Jokowi. Tapi kadang kalau dari kacamata atau kasus ijazah palsu ini, saya melihat stresnya Pak Jokowi itu ya karena dibuat oleh dirinya sendiri. Padahal dia bisa mengakhirinya, padahal dia bisa menghentikannya, tapi kayaknya itu tetap pengen ditambah lagi atau ingin membuat kasus dengan Rosuryo atau Dr. Tiva dan Respon, sehingga ya Pak Jokowi jadi stres sendiri. Ya semoga ini menjadi hikmah bagi Pak Jokowi, dan kita sebagai sesama manusia mendoakan supaya Pak Jokowi segera sembuh dan bisa beraktivitas lagi seperti sedia kala. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.